Wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Siapa yang sudah punya di rumah di surga angkat tangan? Yang sudah punya rumah di surga angkat tangan. Nah, kalau kita merasa belum punya rumah di surga, dari sekarang bahannya sudah ada, ayo kita bangun sama-sama. 28 tambah 12 jumlahnya 40. Ini yang standar. Kalau sudah bisa tambah duha, bagus. Tambah syuruk, bagus. Qobliyah asar 4 rakaat, boleh. Kemudian di antara adzan dengan iqamat 2 rakaat, boleh. Kalau Anda sudah bisa konsisten dengan ini, maka Anda masuk pada golongan yang ini. Hijrah. Terakhir. Ini maksud terakhir itu, terakhir pada nomor yang pertama, pada bagian yang kedua. Masih ada 4 poin lagi. Udah setengah 11 ini mas, bagaimana? Terus? Tidak ada agenda ta'lim yang lain? Tidak ada. Sudah. Saya jangan dihentikan ya. Baik, kalau gitu kita teruskan. Baik, 2. Awas, hati-hati nih, hati-hati. Sholatnya ningkat, tahajud dikerjakan, duha jalan, syuruk tidak tinggal. Cuman sayang, kualitas belum berkembang. Apa di antara kualitasnya? Awas, hati-hati. Ada sindiran dalam Al-Quran yang halus tapi dalam. Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian Anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati Anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, S4, kerupuk 2, dingin. Oh. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca. Cek Abu Dawud nomor hadis 857. Jadi kata Nabi ini, sholat yang betul itu di antara yang paling utama kita mesti mengerti apa yang dibacakan. Sebab kalau kita nggak paham yang diucapkan, kata Nabi, ini baru takbir aja, setan tuh udah memberikan was-was. Nggak percaya nanti ya, nanti zuhur di sini, antum sholat, ini pasti terbukti. Sebelum takbir kita bisa fokus nih begini. Tapi saat tangan diangkat mulai takbir, Allahu Akbar, fayaqulu, kata Nabi, begitu Anda mengatakan Allahu Akbar, maka setan berkata, ingat ini, ingat itu, udkur kada, udkur kada. Kalau nggak percaya, lihat saat duhur nanti nih. Begitu Anda takbir, sebelum takbir biasa. Begitu takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba apa yang tidak ingin Anda ingat, semua bisa ingat. Kunci mobil ada di mana, handphone belum dibalas, miss call, WA, macam-macam. Tadi selfie nggak jadi, lupa. Oh, muncul semua. Muncul. Bahkan kalimat saya ini, itu akan disebutkan lagi. Jadi begitu Anda takbir, kata setan, hati-hati. Kata Ustadz Adi, setan akan membisikkan supaya kamu ingat sesuatu. Itu setan. Hadisnya belum selesai. Lihat ujung hadis dia, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai nanti, kata Nabi, kalau Nabi katakan itu pasti terjadi. Kata Nabi, nanti ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh, ngangguk. Kalau Nabi katakan begitu pasti kejadian.
Bahkan ada orang sholat nggak sadar dia sedang sholat berapa rakaat. Subuh itu cuma 2 rakaat, tapi kondisi tertentu bisa nggak sadar ini rakaat keberapa ya, dan baru takbir dia. Bagaimana cara mengatasinya? Dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu kalau takbir saja, baca teman-teman. Di antara cerita-cerita orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi, ada kitab itu bagus, karangan Mbah Hashim, Syekh Hashim Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Beliau menulis 19 kitab. Kitab keempatnya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dicontohkan amal-amalan soleh para sahabat. Nah, di kisah yang lain di luar kitab tadi, Abu Bakar itu punya kebiasaan saat sholat, beliau berusaha memahami bacaan sholat, menerjemahkan dengan pikirannya, memahami, merasakan dengan hatinya. Dikenalah kemudian dalam sejarah, begitu mulai takbir Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar. Hatinya meresapi, ya Allah, saya mengatakan tiap hari dalam sholat Engkau Maha Besar, tapi saya takut kalau tiap hari merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan orang lain, merasa paling hebat dari tetangga, merasa paling hebat daripada yang lainnya, merasa yang paling pintar, yang paling kuasa, yang paling segalanya. Takut. Abu Bakar itu merasa paling khusyuk aja udah ketakutan. Jadi begitu mulai bertakbir, sudah gemetar tangannya begini. Allahu Akbar, gemetar. Hampir mirip kita subuh-subuh sholat di luar di alun-alun, gemetar tangan. Karena memahami apa yang dibaca. Jadi kalau kita bicara hijrah, sudah nggak usah jauh-jauh dulu, perbaiki sholat kita dulu, tingkatkan kualitas. Sebab kalau sholatnya udah bagus, orang yang sholatnya benar kata Quran, itu hal pertama terjadi pada dirinya, akan terjadi perubahan perilaku. Quran surah 29 ayat ke-45, Innas sholata tanha 'anil fahsya. Saya tutup dulu sesi pertama di sini. Sungguh kata Allah, orang kalau sholatnya benar pasti akan terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang karakternya buruk, akhlaknya tidak mulia, tidak memiliki adab, itu artinya, mohon maaf, ada satu di antara 2 pengaruh ini. Tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf. Kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Jadi kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, memang dia nggak sholat. Tapi kalau antum sholat, kata-katanya kotor, senang mencela, senang berselisih, senang mengejek, itu tandanya ada yang salah dalam sholatnya. Saya tidak, Ustaz. Insya Allah tidak, alhamdulillah. Tidak seperti ibu yang itu tuh yang itu tuh. Oh, sama. Nggak pernah. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, nggak akan ada kemaksiatan seperti itu. Mustahil. Fahsya yang buruk. Lihat, berapa kali Anda lihat handphone? Berapa kali ada gambar-gambar yang tidak bagus di handphone? Orang kalau sholatnya benar, fahsya ditinggalkan. Begitu buka handphone, muncul iklan, nggak bagus ini gambar, palingkan oleh Anda. Bahkan lisan berkata, Quran surah ketiga, ayat 133, wasari'u ila maghfirah, astagfirullah. Lihat TV, tayangan nggak bagus, aurat muncul, astagfirullah, ganti channel, palingkan. Itu baru sholatnya benar. Dan tidak akan terlambat antara mata dengan lisan. Buka TV, tayangan nggak bagus, lisan astagfirullah, tapi mata nggak berpaling, astagfirullah, astagfirullah. Itu mah belum nyambung. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal perut. Korupsi, mungkar. Awas, hati-hati. Maaf, berbohong, mungkar. Mencuri, mungkar. Menipu, mungkar. Berselisih, mungkar. Membunuh, mungkar. Melanggar aturan, mungkar. Antum mau taklim tapi melanggar aturan, mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, gak akan melanggar aturan yang benar diterapkan dalam kehidupan. Antum pakai motor nih, pengen datang ke taklim, tapi melanggar aturan dengan sengaja, mungkar. Lampu merah diterobos, polisi datang menunaikan tugas, berhenti. SIM ada Pak, STNK ada. Mau kemana? Taklim. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu, ada Bapak. Itu yang salah. Paham ya?
Jadi mustahil. Apalagi seperti sekarang terjadi banyak kekacauan yang tidak kita harapkan. Padahal sholat. Kok bisa tiap hari orang lukai orang lain, dengar kita cerita, tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Ada yang salah dengan kalimatnya. Saya waktu kejadian di Jalan Tamrin tuh, bom. Saya di Lampung tuh. Jamaah Lampung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi nggak mungkin. Sudah. Jadi siap-siap kita. Siap, baik. Dan insya Allah kalau masanya sudah tiba, kita sama-sama baik, maka akan terjaga dalam kebaikan. Bahkan akan mengelompok. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo bentuk kelompok yang sering ngajak pada kebaikan. Nanti ada kajian A, kajian B. Ada yang ngajak tahajud call, one day one juz, one day one hadis. Ya, di perkantoran sekarang sudah ngajak, ayo beri perilaku benar sebagai pegawai muslim yang baik, tebarkan senyuman, macam-macam ada. Wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan, sederhana. Tapi pesan yang kita sampaikan, bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Sepakat sampai sini? Terus. 2. Agak cepat ya. Saya teruskan dulu ya, ini belakangan ya. Boleh ya? Sampai jam berapa? 12. Oh 11, baik. Saya punya 19 menit lagi insya Allah. 2, cepat. Orang yang hijrah, ini bagian terakhir dari 5 poin, mungkin 2 poin saja kita bahas hari ini. Orang yang hijrah, itu akan cenderung punya sifat bersatu dan bersaudara. Tahan. Orang yang hijrah akan memiliki kecenderungan sifat bersatu dan bersaudara. Dari mana taunya Ustaz? Bukankah saat Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang dikerjakan oleh beliau selain membangun masjid, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, bukankah mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin? Bukankah mempersaudarakan Aus dengan Khazraj yang bertikai? Nabi belum datang, Aus, Khazraj, itu 2 kubu yang sering musuhan. Musuhannya bukan main-main. Di Aus ada yang dipukul, Khazraj harus dipukul. Di bukan Aus karena belum minum, Aus belum mukul. Di Aus ada yang tewas, di sana mesti ada yang tewas. Tiap hari berselisih, tiap hari rawan dari konflik. Datang Nabi SAW dipersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Sepanjang dia bersaudara, maka tidak ada celah untuk saling bertikai. Tidak ada celah untuk saling menyakiti. Maka Nabi contohkan, mana Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah? Datang. Mana Ansor? Datang. Dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Nabi tidak melihat apa statusnya. Tapi tidak melihat apa profesinya. Nabi tidak melihat bagaimana kedudukannya. Yang hebat, dan ini dilestarikan dalam Al-Quran, diabadikan di satu ayat. Teman-teman sekalian, maaf. Yang haus dari Muhajirin diterima oleh yang punya minuman oleh Ansar. Datang, hausnya hilang. Yang lapar disambut oleh orang yang punya makanan. Yang hebat, Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di kota Mekah, memilih untuk hijrah ke Madinah. Kata orang kafir Quraisy, kalau kamu hijrah, harta kamu semua saya rampas. Rampas. Pilih, hijrah atau tinggal di sini. Kalau tinggal di sini, kami kembalikan semua harta, kami angkat engkau jadi hartawan yang sangat terpandang. Tapi kalau hijrah, tinggalkan semua kekayaan, berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Sengaja tidak diburu, dieksekusi oleh orang Quraisy untuk memberikan pelajaran pada orang lain yang ingin ikut Abdurrahman bin Auf. Nih, kalau hijrah pasti jadi fakir. Nih, kalau hijrah belum tentu selamat sampai ke Madinah. Paling kecapean, kehausan, bisa meninggal tengah jalan. Tidak dieksekusi. Tapi apa yang terjadi? Kata beliau, mantap, beliau katakan, saya hijrah. Diambil semua harta. Sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang paling kaya di kota Madinah. Perhatikan kata orang paling kaya ini. Akhil karim, saudaraku yang mulia. 5 makna. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda ini pernah kaya sebelumnya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Ansor.
ambil setengah harta saya, kita sama-sama kaya lagi. Karena beliau tahu, kalau tadinya kaya tiba-tiba jatuh fakir, maka akan berpengaruh pada mentalitasnya. Rumus fisikanya, F1 sama dengan F2, hukum gaya tuh. Betul. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kalau mukulnya sedikit, bunyinya sedikit. Mukulnya kencang, bunyinya keluar. Harta juga begitu. Harta sedikit, biasa-biasa, gayanya sedikit. Naik angkot. Begitu turun, tawadu, sedekah. Berubah naik mobil. Mulai mobilnya agak sedikit mewah, turun dari BMW, sudah naiknya begini. Blek. Tiba-tiba jatuh. BMW hilang, angkot nggak mampu. Maka muncul turunan dari bab gaya, namanya hukum Pascal. Apa hukumnya? Hukum tekanan. Apa bunyinya? F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Jadi orang yang tadinya kaya, banyak gaya. Artis, banyak gaya. Orang populer, banyak gaya. Begitu hilang popularitasnya, hilang keartisannya, hilang kekayaannya, tidak biasa menurunkan gaya, hidupnya penuh dengan tekanan. Orang ini menduga, khawatir banyak tekanan. Dia lupa kalau Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi SAW. Dilatih sholat, maknanya berdiri. Awas, saya sudah tayangkan nanti dengan teman-teman di Akhir TV tentang sholat dari awal sampai akhir. Ternyata sholat itu dari berdiri sampai salam ada maknanya. Ini berdiri ada makna. Begini ada maknanya. Ruku ada maknanya. Bacaannya ada maknanya. Beliau diajarkan oleh Nabi berdiri tegak. Kalau masih punya kemampuan menegakkan diri, jangan meminta pada orang lain. Jangan sandarkan hidup pada orang lain. Tawakal pada Allah, ikhtiar. Begitu ditawarkan oleh orang ini, wahai saudaraku, engkau jatuh fakir, sebelumnya kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Yang kedua, engkau datang ke sini ditinggalkan oleh anak istrimu. Jadi istrinya nggak pengen ikut hijrah. Oleh orang kafir Quraisy dikasih hartanya kepada istrinya. Diangkat jadi perempuan paling kaya. Dan dimintakan silakan nikahi orang-orang pemuda di Mekah, kami fasilitasi. Istrinya memilih untuk tinggal di Mekah. Begitu sampai ke Madinah, kata orang kaya tadi, perhatikan kalimatnya. Kalau engkau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di kota Madinah, aku yang fasilitasi. Masya Allah. Saya tinggal di Bekasi, Anda dari Serang datang ke Bekasi. Begitu sampai Bekasi saya tawarkan, kalau pengen kaya, contoh ya, ini contoh aja, contoh saya tawarkan, kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Kalau Anda ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Saya tanya pada Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Ayo, pilih. Karena memang cuma dua kalimat ini, kalau nolak mustahil. Tapi sahabat yang tadi mengatakan, jazakallah khair. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala. Arini ainal aswaq. Nabi berpesan kepada saya untuk mandiri, berikhtiar dengan baik sepanjang saya mampu. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Ditunjukkan dia bekerja 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. 1 tahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang kapaknya terbuat dari emas. Tapi fungsinya, poin yang ingin saya sampaikan, dipersaudarakan oleh Nabi, diabadikan di ayat Quran surah 59 ayat 9-10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sampai di antara mereka itu bisa memperhatikan saudaranya, bisa memberikan apa yang dimiliki walaupun dia membutuhkan itu semua. Ansor kedatangan muhajirin, Ansor punya air segelas, muhajirin kehausan, Ansor pun haus, itu bisa dikasihkan airnya tanpa dibagi. Silahkan saudaraku, engkau membutuhkannya. Sekarang saya tanya pada Anda, hijrah itu bukan simbol. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu persatuan. Jadi kalau Anda merasa berhijrah cuma ganti pakaian, yang satu ganti pakaian, yang satu ada yang isbal, yang satu tidak isbal, yang satu cingkrang, yang satu tidak, yang satu jilbab panjang, yang satu tidak. Tapi ketika Anda berubah tampilan, tiba-tiba Anda menjauhi persaudaraan, itu tandanya Anda belum berhijrah. Dari mana caranya Anda belajar Quran, belajar sunnah, berubah tampilan, tapi Anda tidak pernah mau bersaudara dengan yang lain. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Oh. Assalamualaikum ukhti, besok aja ya, besok aja. Apa susahnya bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah karena itulah teman-teman sekalian, cek, jangan-jangan kita merasa berhijrah, tapi kita kehilangan indikator hijrah. Dulu itu orang hijrah bersatu, dari mencela jadi mencintai,
Dari memukul jadi merangkul, dari musuh jadi teman. Kenapa orang sekarang hijrah jadi bermusuhan? Kenapa orang sekarang hijrah jadi terpecah belah? Ada yang salah dalam hijrahnya. Ada yang perlu diperbaiki. Salah satunya apa? Buka wawasan tentang pembelajaran. Terakhir, dalam Islam itu ada yang disepakati. Apa kesepakatannya? Saya beri contoh satu saja. Kalau Nabi membawa satu dalil, satu contoh, artinya semua orang bisa mengerjakannya. Tidak akan mungkin berbeda. Contoh, Anda takbir, fayaqulu mengucapkan Allahu Akbar. Dalilnya cuma satu, contohnya satu. Ini artinya semua orang bisa mengatakan yang sama. Maka itu sampai sekarang tidak pernah ada orang sholat mengatakan Allahur Rahman, Allahul Kudus. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Salafi, mau Haraki, mau macam-macam, semua sama. Allahu Akbar. Amerika, India, Pakistan, Indonesia semua sama. Sama persis. Tapi kalau Anda temukan yang kedua ini, hati-hati. Dalam Islam itu ada tuntunan dari Nabi, dalilnya beragam, contohnya banyak. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa mengerjakan hal yang sama. Diberikanlah kita kesempatan untuk memudahkan ibadah. Ada yang bacaan, ada yang gerakan. Contoh bacaan, saya ambil dalam sholat. Kebanyakan kita taunya bacaan cuma satu riwayat. Padahal di Arab itu ada 7 riwayat yang mutawatir. Tambah 3 yang masyhur, tambah 4 yang sad. Bahkan ada kabilah suku di Arab yang nggak bisa mengucapkan A. Kalau kita bilang A, dia bilang E. Ana, ane, anta, ente. Kaifa haluk, kaifa halik. Betawi itu ngikutin. Dari mana daerahnya? Syam, Syria, Lebanon, Palestina, Jordania, Imala E. Orang Arab gak bisa mengucapkan A, E. Turun riwayat Quran dibaca dengan E, namanya Imalah. Imalah diriwayatkan oleh Imam Hamzah, punya 2 murid namanya Khalad dengan Khalaf. Disedikitkan oleh Warash, muridnya dari Nafi'. Punya teman namanya Qalun. Begitu dibaca dengan A, dia E, Warash, Khalad, Khalaf. Wadduha, kita dari Hafiz. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. A, tapi yang ini tidak. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Anda saya baca, Anda tertawa. Saya pernah baca wadduha di tempat yang E. Saya bilang wadduha, cekikikan dia. Itu. Karena dia nggak biasa. Padahal maknanya sama. Sama dengan kita orang Banten bilang sepeda. Sepeda, oi, sepeda. Teman kita yang Medan bilang sepeda. Bendanya kan sama, ini sepeda. Harganya berapa? $100. Sepeda, kita bilang sepeda. Kita bilang kasih cahum yuk. Mana cicaheum? Cahum. Tempatnya sama. Cuman cara bacanya beda. Dulu ada 2 murid di Libya itu. Hafal Quran dua-duanya, Anda bayangkan. Hafal Quran. Yang satu riwayat Hafiz, yang satu Qalun. Baca Al-Fatihah. Begitu sampai ihdinas siratal mustaqim, yang Hafiz bilang pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Yang Qalun bilang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Kata yang shad, kamu salah, harusnya pakai shad. Kata yang sin, kamu keliru, harusnya pakai sin. Dua-duanya belajar di guru yang sama, cuman cara bacanya berbeda. Ngadu ke gurunya. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, ya bunay iqra. Kamu yang pertama baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Hasbuk, cukup. Kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Hasbuk, cukup. Kata gurunya, antuma kilakum mukhtian. Kalian berdua salah bacanya. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Karena ada qiraat yang ketiga, yaitu qiraat kunbul pakai zai. Tidak pakai shad, tidak pakai sin, pakai zai. Gurunya ingin menyampaikan, kalau baru bisa 1-2 hal, jangan rame dulu. Jangan-jangan bahkan ada yang ketiga yang lebih benar daripada 2 bacaan tadi. Bacaan. Gerakan. Contoh gerakan. Maaf. Ini saya mau sujud nih. Contoh. Setelahnya tidak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sujud. Saat mau sujud, yang nempel duluan ke lantai ini, telapak tangan atau lutut dulu? Yang lutut angkat tangan. Lutut. Yang telapak tangan.
Yang dua-duanya. Awas. Saya serius nih. Di Bekasi ada kasus. Bekasi nih. Saya nggak perlu sebutkanlah daerahnya. Ini suami istri. Gara-gara masalah ini, itu malam tidak tegur sapa semalaman. Gara-gara ini. Nggak tegur sapa. Suami pulang terlambat karena macet. Isyanya di rumah. Istri udah sholat. Begitu suami mau sujud, istri ngelihat kelihatan lututnya dulu turun. Diperhatiin sama istrinya. Begitu salam, istri salah juga nih, tanpa muqaddimah. Anda bayangkan. Nggak ada pembukaan, nggak ada muqaddimah. Undang-undang aja ada pembukaan. Ya pembukaan undang-undang dasar. Ini nggak ada pembukaan nih. Apa yang terjadi? Begitu salam, langsung kalimat keluar. Papa salah, sholatnya tidak sesuai sunnah. Hah? Kenapa mah? Tadi harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Suami namanya laki-laki. Laki-laki kan di Quran sifatnya ingin selalu jadi pemimpin. Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin, hanya menerima saran. Awas, hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Cara masuknya salah, papa sholatnya salah, tidak sesuai sunnah. Kata suaminya nggak mau kalah, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Betul, karena besoknya ketemu saya. Sampaikan itu, saya sampaikan. Pak, tahu nggak bu, bapak dan ibu? Itu dua-duanya ada di kitab yang sama. Namanya Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Sanadnya juga hafal, bukan cuma matannya. Dari sini sampai ke Nabi. Saking hafalnya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak itu dikenal dengan Abu Daud. Menulis kitab hadis berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun dengan urutan fikih disebut dengan sunan. Maka dikenal dengan Sunan Abu Daud. Bapak baca, ibu baca. Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor hadis 838. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Itu yang pakai lutut. Posisinya paling kanan sebelah bawah. Ini saya bacakan. Bima makna idza. Awas, sajada ahadukum fala tasjud kama yabrukul ibil. Kalau seorang di antara kalian mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Letakkan lututnya dulu, baru kemudian telapak tangannya. Jadi begitu turun lutut, baru telapak tangan. Hadisnya itu. Kalau yang pakai telapak tangan cuman beda 2 nomor. 840 sampai 841. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Posisinya paling kiri sebelah atas. Kalimat Nabi ya bima makna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul jamal ba'ir. Fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa bisa jadi bertentangan? Satu suruh pakai lutut, yang dua pakai kepala. Mana yang benar? Saya katakan dua-duanya benar. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Kalau ada yang begitu, di ilmu hadis ada namanya rumusnya. Nah, rumusnya al-jam'u wa taufik. Jangan dipahami satu hadis, kumpulkan dua-dua hadisnya. Setelah itu bahas dengan mendalam, baru tahu maknanya. Oh, Wa'il hadis yang pertama, Abu Daud nomor hadis 838, karena Wa'il itu masuk Islam duluan dibandingkan Abu Hurairah. Di awal-awal masa Nabi, Nabinya fisiknya masih bugar, kuat. Di awal-awal masa sholat, begitu sujud pakai lutut duluan. Sedangkan Abu Hurairah, beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Awal-awal usia 60-an. Tahun ke-7 Hijrah, fisik Nabi sudah agak lemah. Biasanya kalau orang agak sepuh, apa yang kenapa salah duluan? Lutut. Makanya digambarkan dalam hadis, ba'ir. Ba'ir itu unta tunggangan. Ingat, unta itu jangan semua diartikan unta, karena ada 4 jenis unta. Ibil, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jamal, hatta yaljal jamalu fi samil khiyat. Naqah, naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Naqah, unta betina. Ibil, unta pada umumnya yang nggak ada masalah. Ba'ir, unta tunggangan. Jamal, unta jantan. Jadi kalau ada yang namanya Jamal, artinya apa? Bukan, awas, Pak Wali Kota marah nanti, awas. Yang kemarin, bukan. Saya kasih tahu dulu, nanti saya nggak boleh kesini lagi. Udah doa musab, udah nyumbang masjid, dilarang kesini. Lihat sini. Saya tahu tuh bagus, khairul zaman, ya, bukan Jamal, zaman.
Jamal ini, ada Jamal begini, ada Jamalun. Nah, Jamalun. Kalau ini yang pertama artinya ganteng. Sifat-sifat keindahan. Jamal, sifat-sifat keindahan. Kalau sifat keindahan itu melekat pada laki-laki, maka pemiliknya disebut Jamil. Jamilun. Nah, misal nama Anda Saiful, punya sifat keindahan, Saiful Jamil. Nah, itu ganteng. Nah. Kenapa? Contoh. Kalau perempuan tambah tak Jamilah yang punya sifat keindahan. Nama ibu Mulan, Mulan punya sifat keindahan, Mulan Jamilah. Nah, deh. Contoh. Tapi kalau ini Jamalun nggak pakai alif, unta jantan. Unta jantan. Jadi kalau ada Anda yang namanya Jamal, Anda mau umroh, mau haji, saya sarankan coba cek dulu namanya di visanya. Lihat tulisannya, yang ini apa yang ini? Saya serius. Jangan sampai ketulis yang ini nih. Nanti orang Saudi bingung begitu imigrasi. Repot tuh. Ya. Nah, kalau Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Jadi begitu punya beban ketekan dia. Begitu ketekan dia dahulukan depannya. Ya, unta itu punya berapa kaki? Jangan ngarang, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam, gitu aja. Unta itu setelah diteliti, itu hewan yang sangat istimewa. Pertama, dia punya selaput di matanya. Jadi kalau ada badai dia bisa tutup, dia bisa jalan, nggak mogok. Anda ke padang pasir pakai Mercy, pakai BMW, Lamborghini, Lamborghini, ada badai, mogok. Unta jalan aja. Dua, dia punya tembolok dan punuk yang bisa menampung air. Sekali minum bisa 100 liter. Main ke taman safari, begitu Anda masuk lewat parkiran A, sebelah kanan setelah gajah, sebelah kanan lagi unta. Nah, unta. Anda masuk sebelah kanan, kiri lagi sedikit ada tulisan di situ. Ada foto, ada dua di situ tulisan papan. Salah satunya mengatakan ini unta hewan Arab. Kecepatan bisa berlari 40 sampai 60 km per jam. Kemudian dia bisa meminum 100 liter air. Kemudian disimpan di dalam punuknya, salah satunya diubah menjadi lemak. Kalau dia kehausan, lemaknya akan diurai lagi kemudian menjadi air. Sebagian disimpan di temboloknya. Bisa dia tahan minum, tidak minum sampai sebulan sampai 3 bulan. Sebulan sampai 3 bulan, gak usah bersaing, Anda gak akan menang. Ya unta lebih jagoan. Baik, tapi kalau Anda kemudian temukan, maaf ya teman-teman sekalian, itu ibil umum. Kalau Ba'ir, dia punya beban. Nah, unta itu keunggulan yang ketiga, depannya itu tangannya, kakinya bagian belakangnya. Dia punya 2 tangan, 2 kaki. Kelihatannya kaki semua, tapi dalam kehewanan, ya, itu kemudian dilihat, diteliti, itu depannya tangan, belakangnya kaki. Nah, saat unta tunggangan itu mau turun, unta tunggangan itu karena dia punya beban, maka dia mendahulukan bagian belakang, kakinya turun baru tangannya. Makanya saat orang sujud ketika punya beban, minta dahulukan telapak tangan dibandingkan lututnya. Unta biasa terbalik, depannya lipat, baru kemudian bagian belakangnya. Makanya kata Nabi, kalau nggak ada beban, nggak ada biasa-biasa lututnya. Tapi dikumpulkan oleh ulama fikih, ini bukan masalah unta, bukan masalah yang lain-lain, bukan masalah sepuh, masalah muda. Ini prinsip kemudahan dalam syariat. Cara sujud cuma punya 2 cara. 1 pakai lutut, 2 pakai telapak tangan. Kalau Anda mau pakai lutut silahkan. Kalau lutut bermasalah pakai telapak tangan. Tapi pakai telapak tangan silahkan. Kalau bermasalah pakai lutut. Paham sampai sini? Bukan masalah muda dan tua, karena yang muda pun kadang-kadang olahraga cedera, lutut cedera. Karena cedera jangan jadi alasan. Saya memang masih muda, lutut cedera, pakai telapak tangan. Jadi kalau ada orang sujud pakai telapak tangan duluan, jangan lu dibecandain. Tua nih, Masya Allah. Gitu. Paham ya? Nah, jadi mulai hari ini saya akan persaudarakan Anda semua. Sudah, kita bersaudara, kita berhijrah, kita bersatu. Tidak ada istilah-istilah yang mengikat kecuali hanya untuk mempermudah tujuan. NU, Ormas mempermudah tujuan. Ada keunggulannya, pendalaman kitab kuning yang lainnya. Muhammadiyah, Ormas ada tujuan. Ada tujuan diantaranya. Kemudian pendalaman tingkat pendidikan dan seterusnya. Bersatu. Kalau bersatu, itu jadi bagus. Pendirinya dulu bersatu. Gurunya sama. Bahkan guru besarnya Kiai Haji Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Yang tadi saya sampaikan. Dua-duanya bersaudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan namanya Muhammad Darwish. Kemudian pulang ganti nama jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bin Kiai Haji Abu Bakar. Bin Kiai Sulaiman. Bin Kiai Ilyas. Bin Demang Jurang Juru Kapindo. Bin Demang Jurang Juru Sapisan. Bin Kiai Rebek. Bin Kiai Rebek. Bin Maulana Ishaq. Ya, yang satu juga sama. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, bin Abdul Wahid, bin Abdul Halim. Abdul Halim maksudnya Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya, bin Abdurrahman, bin Abdul Fattah, bin Abdul Aziz. Bin siapa lagi? Raden Ainul Yakin, Walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri, dikenal dengan anaknya Maulana Ishaq. Dua-duanya sama, nyambung ke Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra satu di antara para wali yang mengajarkan nilai-nilai keislaman di Santaro kita.
Kemudian kuburannya ada di mana? Di wilayah Semarang. Jadi kalau Anda ke Semarang, Anda mau lurus, ke kiri itu arah ke Demak, ada flyover atasnya, sebelah kanannya itu adalah dorihnya, peninggalan Ahmad Jumadil Kubra. Sebelah kirinya patokannya gampang, ada pom bensin, 3 gerai ATM. CMB Niaga, Mandiri, sama ada lagi satu lagi BRI. Ya BNI satu lagi, gabung di situ, itu patokannya. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan dari Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Adli, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yastub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Di orang tua kita bersaudara, teman-teman kita bersaudara, sepanjang dia muslim, sepanjang dia mukmin, jangan sampai ada orang yang seenaknya memecah belah persaudaraan di antara kita. Ingat, kalau Anda masih merasa orang Banten, Anda keturunan ulama, Anda keturunan pejuang, Anda keturunan dari orang-orang yang bersambung nasabnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pelihara wasiat Nabi, pelihara keterangan dari Al-Qur'an, pelihara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap sampai di sini? Jadi saya persaudarakan Anda, dan saya tidak ingin terjadi seperti yang dulu-dulu lagi. Sekarang kita semua tingkatkan kebaikan, bangga dengan apa yang kita jalani, dan saling tolong-menolong, jangan saling usil. Tingkatkan kita saling kesepahaman dengan nilai-nilai kebaikan. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010, menerima jamaah haji yang pertama. Mungkin belum tahu, begitu Isya, imamnya Syekh Sudes, bismillahnya disirkan. Cara baca bismillah ada 4. 1 dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim. 2 disirkan, bismillahirrahmanirrahim. 3 tidak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Hadisnya ada 70. Ini memilih disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang jemaah pertama. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Itu enggak ada zaman Nabi demikian. Sudah selesai. Itu hanya pilihan saja. Imam Asy-Syafi'i jahran. Imam Ahmad sir. Imam Abu Hanifah enggak dibaca sama sekali. Abu Hurairah baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Jadi dari situ, insya Allah kita siap kompak, siap? Siap bersaudara? Siap menunjukkan Banten berubah jadi kota yang baik? Teratur siap? Siap bela ulama? Siap jadi generasi penerus ulama? Kita tunjukkan pada dunia, kita inspirasikan pada dunia, karena sekarang kita live, kita langsung, kita insya Allah akan tunjukkan pada seluruhnya bahwa dari Banten akan muncul ulama-ulama tangguh. Dari Banten, insya Allah akan muncul para penerus yang memajukan daerah kita ini, dan insya Allah Banten akan maju kalau kitanya berubah lebih baik. Siap insya Allah? Siap. Saya tepati janji, pulang saya dari sini, saya akan kirimkan 2000 mushaf. Mohon izin nanti Pak ya, dikoordinasikan untuk diterima. Kemudian nanti mohon dikirimkan nomor rekeningnya, saya transferkan, khusus untuk masjid saja. Ya, kemudian yang lebih daripada itu, kami diberikan kuota nanti untuk beasiswa di beberapa tempat yang muncul nanti pengawasannya dari Timur Tengah. Nanti kalau sudah ada, saya akan sisihkan kuotanya untuk Banten. Saya akan koordinasikan, barangkali nanti akan disupervisikan oleh pemerintahan sekitaran. Nanti saya berikan kuotanya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dibimbing dari situ. Mudah-mudahan ada muncul ulama baru yang siap kembali kepada Banten untuk berdakwah. Baik, jelas sampai sini uraiannya? Paham insya Allah? Baik. Kalau sudah paham, sudah jelas, maka berlaku hukum Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat ke-100 sampai 101. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa beriman. Masih beriman? Masih beriman? Siap menjalankan isi Al-Quran? La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum. Kalau uraian sudah jelas, maka jangan banyak dipertanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas nantinya menjadi semakin tidak jelas. Baik, jelas uraian saya? Paham? Masih beriman? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, saya kira karena mohon izin kami jam 11 ini juga ada acara yang harus kami kerjakan. Ini saya akan bawa. Ini akan kami jawab di sesi Al-Quran Sunnah Solution pada malam Jumat. Langsung dari Bekasi, live nanti. Dan yang kami pertama jawab adalah pertanyaan yang datang dari Banten yang sudah dikumpulkan oleh pihak panitia. Sepakat sampai sini? Baik, teman-teman sekalian, tahan sebentar. Siap tertib insya Allah?
Kita berhijrah siap? Sallu ala Nabi. Baik. Saya boleh minta sesuatu? Boleh. Kalau kami keluar boleh diberi jalan? Bisa diberikan akses? Baik. Demi Allah saya katakan, saya mencintai Anda semua. Saya putra Banten. Saya menyayangi Anda. Dan dimanapun saya berada, saya akan selalu mengatakan pada dunia bahwa saya dari Banten, saya membawa nama Banten, dan saya insya Allah mendoakan Anda semua dengan izin Allah kita bersaudara dan kita akan melangkah ke surga bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.